Amin. Silakan dulu. Angga lupa. Kalau pertama apa ini? Asri Moro. Aurelia Matan. Charnita. Deli Selam. Desiana C. Disian Kune. Diva Dianistalan. Grace Dalur. Dan Mariana Boho. Jufer C. Lukas Beliu. Maya Kause. Milan Rahman. Ningsi Bansai. Safitri Victoria Lenama. Sani Teknai. Vergano Batonis. Nanti tolong kasih tahu teman-teman yang tidak hadir supaya besok hadir. Itu izin atau apa Kosaki? Nanti tolong kasih tahu ya. Nah, kita mulai kita punya pembelajaran pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dan subtema pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ibu sampaikan tujuan pembelajaran boleh? Setelah melakukan wawancara, siswa dapat mengidentifikasi istilah-istilah pertumbuhan dan perkembangan dirinya sendiri dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan wawancara dengan orang tua, siswa dapat menuliskan cerita pertumbuhan dan perkembangan dirinya menggunakan informasi yang diterima dengan tepat. Dan masih ada yang keempat lagi. Untuk mempersingkat waktu, Ibu baca dua saya. Ibu tulis tema. Siapa yang ada tulis tema minggu lalu Ibu masuk? Siapa yang ada tulis? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang apa? Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sudah? Buka buku di halaman berapa? Ibu minta kamu atau kamu baca yang ini. Kiri atau ini. Naruh. Yang lain silakan baca di sini. Makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptakan tumbuhan yang Mulia. Esa, semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri setiap. Mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Ya, terima kasih, kita beri tepuk tangan. Ibu mau tahu karena sudah kelas 3 pulang anak-anak harus rajin membaca. Ya, terima kasih ya. Nah, kita manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kita juga memiliki hak sejak kita lahir. Sejak kita lahir.
kita juga bisa bertumbuh dan berkembang. Artinya kita bertumbuh, kita tambah tinggi, kita tambah berat. Kalau kita berkembang, artinya kita sudah bisa, kita punya otak yang berkembang ya. Jadi kita bisa menghargai orang, kita sopan. Ibu suruh bilang, nah tolong baca, dia langsung baca. Oh ya ibu, saya baca. Nah itu dia berkembang. Jadi kita berkembang itu secara intelektual. Berkembang secara intelektual atau tidak bisa diukur. Contoh, kita jalan saja juga berbeda. Naro punya cara jalan dan Ningsi beda, langkah kaki beda. Itu karena pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda. Nah, kenapa Naro dengan Ningsi punya tinggi beda? Karena itu dipengaruhi oleh faktor genetika atau keturunan. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau saya bertanya, ibu lanjut. Nah, selain dari makanan, minuman yang bisa membuat kita sehat, ada satu juga faktor, yaitu kita harus berolahraga. Siapa olahraga di luar? Semua olahraga toh? Ya, itu supaya kita bisa sehat. Seperti orang tua kita pada zaman dahulu itu orang tua cuma makan jagung, makan ubi, tapi orang tua bisa kuat, sehat, tidak pernah kena penyakit. Kita zaman sekarang ada penyakit yang namanya corona, penyakit ini, penyakit itu. Kalau orang tua zaman dulu itu tidak ada penyakit toh? Iya, karena mereka selalu jaga, mereka punya makanan, tidak makan jajan. Siapa di sini hobi makan jajan? Angkat tangan. Nah, harus kurangi makan jajan. Kalau kebanyakan makan jajan nanti kita punya otak ini tidak bisa berpikir cepat. Ya karena kita enak bebek kawan nih, dia bisa pintar tapi beta sonde. Nah itu karena kebiasaan itu, dan kita juga kurang belajar. Nah sekarang sebelum kita ibu mengukur supaya kita buktikan betul kosong dalam satu kelas ini pertumbuhan dan perkembangan berbeda. Ibu mau minta nih yang paling tinggi di sini maju dengan ini siapa namanya? Dan Juven maju. Ini namanya sentimeter tali ukur, dan ini untuk timbang berat badan. Coba Ningsi naik, Ningsi lihat terus ke depan, sikap sempurna. Ningsi punya berat 26 kilogram. Wow. Dan Ningsi punya tinggi asli, minta tolong berdiri di sini, pegang pas ibu ini, pegang di bawah paling bawah seperti ini, di tanah, rata tanah asli. Nah rata gitu, angkat paling Ningsi. Ini kita cuma ukur-ukur ya. Asli tahan di Ningsi punya tinggi 147 anak-anak, tepuk tangan. Sekarang naik timbang. Tadi ini berat 20 kg. Sekarang tinggi saya ukur 112, kita tepuk tangan. Nah, itu tuh perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Itu membuktikan bahwa meskipun terkadang kita makan makanan yang sama, kita melakukan hal yang sama, tetapi karena faktor genetika atau faktor keturunan. Namun, kita sebagai anak sekolah kita tidak boleh pilih-pilih. Dan kita punya keunikan, semua kita harus bisa saling menghargai sama yang semangat satu ya dengan yang lain. Satu dengan yang lain. Nah, antara kita sudah ukur tinggi dan ukur berat, kita sudah yakin atau sudah percaya atau bahwa tidak semua anak kelas 3 berat sama? Percaya atau tidak? Percaya. Kita membuktikan kita betul-betul bertukar dan berkembang berbeda. Tidak, kita mau keluar dan coba lari di luar. Dari garis start ke garis finish. Cuman lari 5 orang pergi pulang. Begitu saya. Siapa yang juara satu dapat hadiah? Yes. Satu dapat hadiah, nanti ibu jangan kalau ibu yang juara kamu sudah dapat hadiah. Bersedia? Siap. Bersedia begini, tunduk sama duduk. Siap. Angkat kaki di belakang. Siap. Mulai. Lari. Sampai bisa bergantian.
sudah lanjut dan kita buktikan bahwa kita punya pertumbuhan fisik itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Jadi di ini kelas naruh tenaga paling kuat. Tepuk tangan untuk naruh. Ini naruh untuk naruh. Ya, yang lain semangat supaya minggu depan bisa seperti naruh, Ya, kita tepuk salut untuk naruh. 1, 2, 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sansekerta, yang artinya 5 prinsip. Yang pertama, kita prinsip bahwa kita memiliki Tuhan yang Maha Esa. Ibu Ringka saya, kita punya Tuhan yang Maha Esa, kita hidup di negara yang demokrasi. Kita sebagai semua manusia itu harus saling menghargai baik dari suku, ras, dan agama. Dari apa suku? Ras dan agama. Kita harus saling menghargai. Coba kita punya negara Indonesia, lambang Pancasila, bendera merah putih. Presiden Prabowo. Wakil Gibran. Coba kita sama berdiri, kita tepuk negara. Siap? Siap. 1, 2, 3. Tepuk negara. Negaraku Indonesia, ibu kota Jakarta. Presiden Prabowo, wakilnya Gibran. Benderanya merah putih, lambangnya burung garuda Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, silakan. Nah, kita punya lambang itu burung Garuda. Burung Garuda itu ada 17 helai bulu di bagian ekor, 8 di sayap kiri, 8 di sayap kanan. Yang digabungkan semuanya menjadi 45. Artinya tahun 1945, tanggal 17 bulan 8, Indonesia merdeka. Kita punya pelajaran cukup sampai di sini. Ibu mau kasih tahu bahwa kita sebagai anak-anak kelas 3, kita harus jaga kita punya kesehatan. Baik kesehatan fisik dan kesehatan mental. Jadi kalau kita sampai rumah, kita bilang mama jangan berlakon, ngomong secara baik-baik. Begitu ya. Nah, siapa yang harus senang angkat tangan? Ya, berarti semua siap diri untuk pelajaran selanjutnya dan nanti kita ketemu di minggu depan. Satu orang pimpin kita di dalam. Mama ya tadi email itu. Ya, Ismail.